Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Rika Andora, dan dua teman saya yaitu Agit Rinesti Tunjung Sari dan Hikmah Alam Prayogo. Di sini kami akan menjelaskan tentang kesehatan mental terhadap bullying. Kesehatan menjadi tujuan penting bagi seluruh masyarakat dunia, mengingat dampaknya terhadap keberfungsian semua aspek kehidupan. Kesehatan oleh WHO diartikan sebagai keadaan sempurna baik fisik, mental, kesejahteraan sosial, dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Kesehatan mental bukan sekedar ketiadaan simptom-simptom psikopatologi, namun tercapainya keadaan well-being di mana individu menyadari kemampuannya, mampu mengatasi situasi menekan dalam kehidupannya, mampu bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu berkontribusi dalam masyarakat. Rosen menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan bullying dalam bukunya. Di antaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan bullying adalah faktor temperamental dan faktor psikologi terhadap intensitas melakukan tindakan agresi. Pelaku bersikap impulsif dan minimnya kemampuan regulasi diri, mereka melakukan tindakan kekerasan, mereka tidak merasa bersalah ataupun berempati terhadap korban. Demikian, individu yang melakukan tindakan bullying memiliki kemampuan sosial yang rendah. Faktor eksternal yang mengakibatkan tindakan bullying ialah pola asuh orang tua. Yang pertama, hal itu meliputi bagaimana orang tua melakukan kekerasan kepada mereka dan pola asuh dengan kontrol yang rendah. Yang kedua, mengamati perilaku dan tindakan kekerasan. Ketika mereka melihat orang lain melakukan tindakan tersebut, kemudian mereka melakukan tindakan agresi yang mereka amati. Yang ketiga, pengaruh teman terbentuk ketika lingkaran pertemanan umumnya menyesuaikan dengan karakter yang sama, sehingga mereka akan menjalin pertemanan dengan teman dengan individu yang agresif yang kemudian berimplikasi terhadap perilaku antisosial. Dan yang keempat, pemaparan informasi melalui media. Film yang menunjukkan tindakan agresif juga menjadi model untuk melakukan tindakan bullying, dan mendengarkan lagu dengan lirik yang mengindikasikan terhadap tindakan agresif serta bermain video games. Korban bullying juga mengalami kekerasan fisik. Untuk bullying yang bersifat kekerasan secara fisik, tindakan kekerasan secara fisik dan verbal yang mereka terima sering menjadi faktor utama untuk jangka pendek dan jangka panjang. Trauma memengaruhi terhadap penyesuaian diri dengan lingkungan, yaitu dalam hal ini adalah lingkungan sekolah. Dari segi kesehatan psikis, korban mengalami gangguan kecemasan, gangguan depresi, dan gangguan kepribadian antisosial. Perilaku ilegal yang dilakukan oleh pelaku bullying, sebagaimana berbohong terhadap orang lain, sering berkelahi, merampok rumah, toko, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan properti, mabuk, konsumsi narkotika, dan obat-obatan terlarang lainnya. Dan yang terakhir, upaya pencegahan bullying. Upaya efektif untuk mencegah dan mengatasi bullying membutuhkan perhatian terhadap faktor-faktor individu yang dapat berkontribusi pada kemungkinan bullying, seperti karakteristik dan tantangan anak-anak dan remaja, serta faktor dalam ekologi sosial individu, termasuk keluarga anak, sekolah, kelompok sebaya, dan komunitas. Setiap anak memiliki pengalaman sosial yang unik. Lebih lanjut, menandakan kebutuhan untuk perhatian individual, antara lain, keterlibatan siswa dalam jenis-jenis bullying lainnya, seperti sebagai pelaku maupun korban, status sosial di sekolah, tingkat kelas, dan sebagainya adalah variabel yang relevan.
Faktor iklim sekolah juga harus diperhatikan dalam program pencegahan dan intervensi. Iklim kebaikan, kasih sayang, dan empati perlu ditekankan sebagai norma, dan siswa perlu diajari bahwa bullying adalah pilihan perilaku buruk yang tidak akan dihargai oleh siapapun. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.